Karena kalau sudah marah kan tidak terkontrol. Jadi secara syariat setan itu ngebisikin terus. Apa yang dibisikin nggak ada filternya, keluar, bodoh kamu, bodoh, pakai otaknya. Siapa yang nggak pakai otak? Yang dasar otak udang, kata anaknya. Bu, udang nggak kelihatan otaknya. Diam, kamu ngelawan sama orang tua. Kata yang bibi yang di rumah, udah atuh Bu, tenang. Tenang apa kamu? Kamu ini dasar orang kampung, kata si bibi. Kan di kampung kita se-RT. Diam. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Nah rekan-rekan, tapi tidak bisa dipungkiri ada di wilayah panas, sejuk, beda juga ya. Kemudian latar belakang seseorang itu juga beda. Kemudian sehat sakit juga menjadi lebih mudah marah yang sakit ya. Karena mungkin kendali emosinya juga hormonal seseorang. Misalkan karena saya lelaki tidak tahu, ada yang lebih sensi ketika datang bulan ya, misalkan bapak-bapak datang akhir bulan lebih sensi ya. Nah ibu-ibu juga begitu, dan biasanya juga ada kondisi-kondisi yang dalam suasana tertekan itu lebih mudah marah, capek tuh ya. Kalau mau tidur ada ribu, oh diam, begitulah ya. Jadi banyak hal, tetapi kita harus punya tekad. Semakin hari saya semakin bisa mengendalikan amarah. Berikut ini 5 kiat ya. Saya bacakan secara sederhana ini insya Allah. Yang pertama, kalau kita sedang marah, jengkel, adalah yang pertama kali kita lakukan adalah membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena di dalam surat Al-A'raf ayat 200 ya, di sana disebutkan jika setan menggodamu, wa imayanzagannaka minasyaiton najgu fasta'id billah innahu sami'un alim. Jika setan menggodamu, maka fasta'id billah innahu sami'un alim. Sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya ya. Pada suatu saat, ini kata Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu, ini dalam hadis riwayat Bukhari ya, duduk bersama Rasulullah, aku duduk bersama Rasulullah SAW, sedang ada 2 lelaki sedang bertengkar mengeluarkan kata-kata kotor satu sama lain. Salah seorang daripadanya sudah merah wajahnya dan tegang urat lehernya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu satu perkataan, sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya, dan sekiranya ia mau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, niscaya hilang kemarahan yang dialaminya. Hadis riwayat Bukhari. Jarang orang ta'awudz, betul tidak? Malah ta'awudznya melihat wajah yang dimarahin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena dia menganggap lawan bicaranya itu adalah setan. Nah rekan-rekan sekalian, ayo paling jarang orang tuh wirid a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena setan paling tidak mau kita berzikir itu. Kalau kita zikirnya itu, maka Allah akan melindungi kita dari tipu daya dia. Coba acungkan tangan, ada yang pernah wirid a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kita paling istighfar. Istighfar itu adalah modifikasi emosi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu mah sama we marah, cuman diekspresikan dalam bentuk agak soleh ya. Padahal dia sendiri nggak minta ampun kan, minta ampun kepada Allah enggak, artinya kan begitu. Tapi enggak tuh, nggak kepikir dia minta ampunnya, yang ada mah jengkel aja. Pernah suatu saat dalam Jumatan, karena yang marbotnya kurang tertib, ketua DKM kelihatannya jengkel, astagfirullah, astagfirullah, ngasih tahu marbot, astagfirullahaladzim.
Atau Pak minta ampun pelan-pelan aja, nggak usah melotot ya. Ampuni saya, kan begitu. Nah itu Mas Sami sareng jengkel. Kita kadang suka mengekspresikan marah dengan cara begitu. Yang tepat itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya terserah mau berapa kali sampai kita, karena ini doa ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Silakan rasakan redanya. Kenapa? Karena ya setan tidak kelihatan oleh kita. Pak Faruk ke MKFM, Pak Kiai Miftah Farid sudah bisa bergabung atau masih istirahat dulu beliau? Belum ada info, Pak. Ya, saya mohon maaf, biasanya hari Kamis setengahnya adalah dengan guru kita Profesor Kiai Miftah Farid ya. Tapi beliau ada kabar sedang istirahat sesudah disembuhkan Allah dari COVID kemarin ya. Yang kedua, nih rekan-rekan sekalian, adalah diam. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Hadis riwayat Ahmad, dan ini hadisnya derajatnya hasan, diam. Nah, jadi memang ada yang marahnya diam dan ada yang marahnya bicara. Lebih aman mana? Diam. Karena diam itu seperti tidak ini ada bola salju, ada ganjelnya. Nah, kalau kita mulai bicara, bola salju ini kayak dicabut ganjel, terus saja membesar. Wah, kalau udah bunyi, apa yang kita lihat itu salah terus. Didengar enggak? Misalkan dia nunduk aja, dengerin dong. Ini juga didengar. Tuh, jawab kan? Gitu. Kalau nggak ngomong, jawab. Bukan kita ngejawab aja. Pokoknya mah nggak ada yang diinginkan oleh orang marah selain puas mengeluarkan unek-uneknya. Orang marah itu tidak mencari kebenaran dan tidak peduli dengan kebenaran. Yang pedulinya adalah dia puas. Puas. Makanya kalau kita melihat orang marah, jangan diladenin. Karena tidak ada yang lagi dicari oleh orang marah selain puas ya. Itulah sebabnya aku jamin rumah atau istana di pinggiran di sorga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Maksud di sini bukan kita tidak mau menyampaikan kebenaran, tapi kalau sedang berdebat panas, orang itu sedang tidak mau nyari kebenaran. Makanya kalau udah beda pendapat, walaupun kita benar, dah diam aja lah. Kalau gitu gimana dong? Tunggu reda maksudnya. Kalau sudah reda, kita bisa diskusi. Kalau terus tungtang kita jawab, wah udah nggak ada. Mendingan diam aja dulu. Diam itu bukan membenarkan kesalahan orang itu. Diam kita itu adalah untuk membantu supaya reda. Karena kalau sedang marah tidak ada diskusi ya. Yang ada adalah saling menyakiti. Diam aja dulu, nggak apa-apa. Wah kalau gitu saya dianggap kalah dong. Dengar ya. Yang penting itu menang pertempuran, bukan menang peperangan, bukan menang pertempuran. Ya, mungkin dalam banyak omong kalah, tapi nanti secara keseluruhan ya eksislah begitu. Halo? Kenapa bapak-bapak ngangguknya seperti menjiwaian? Jangan merasa gaya loh Pak, menang dalam berdebat dengan kamu sebagai udah biasa lah. Nanti keseluruhannya terbawa kepada track yang bagus. Gak apa-apa, kita mengalah. Suatu saat Siti Aisyah ngebanting mangkok tuh, waktu cemburu, preng. Coba Rasulullah SAW apa yang dilakukan beliau?
jongkok mengutin pecahan-pecahan mangkok itu. Ada yang di rumahnya begitu, Pak. Ada yang istrinya membanting piring, lalu apa yang dilakukan suami? Apa? Membanting istri. Hadirin sekalian, kita harus diam aja, jangan ngomong, falyaskut, diam, tahan aja, karena sekali bunyi bisa nggak bisa berhentinya nanti. Tapi tidak cukup, ada lagi yang ketiga sesudah mulut kita kunci, diam ya. Yang ketiga adalah ganti posisi ya. Beda idza ghadiba ahadukum fahuwa qaimun. Jadi jika engkau marah pada saat berdiri, maka falyajlis, duduk. Nah, jadi rubah posisi ini penting. Kalau berdiri lagi jengkel, duduk aja kita ini. Nah, kalau duduk udah reda ya cukup. Kalau enggak, berbaring. Tentu ini proporsional ya. Jangan di mana aja ya. Kenapa ini Bapak di pasar berbaring? Ini tukang dagang error ya, nggak mau ditawar. Atau di mobil, Pak lagi nyetir berbaring. Tapi ini serius hadirin, mengganti posisi itu mengganti suasana, input fisik, mudah-mudahan membuat kita lebih terkendali. Ini sangat realistis ya. Kadang kalau perlu kita duduk di luar saja ya. Wah, bukan lari dari, enggak, ini membuat kita bisa reda. Karena yang paling penting dari suasana marah itu adalah bukan selesai waktu itu, reda dulu. Reda dulu. Siapa aja yang sadar, kitanya redakan, bantu yang lain redakan. Karena kalau udah marah kita sudah lihat sendiri ya. Kemarin di media tuh ada yang marah di depan umum dan hasilnya jadi bulan-bulanan. Betul tidak? Ya, seseorang, karena kalau sudah marah kan tidak terkontrol. Jadi secara syariat setan itu ngebisikin terus. Apa yang dibisikin nggak ada filternya, keluar, bodoh kamu, bodoh, pakai otaknya. Siapa yang nggak pakai otak ya? Dasar otak udang, kata anaknya. Bu, udang nggak kelihatan otaknya. Diam, kamu ngelawan sama orang tua. Kata yang bibi yang di rumah, udah atuh Bu, tenang. Tenang apa kamu? Kamu ini dasar orang kampung, kata si bibi. Kan di kampung kita se-RT. Diam. Begitulah ya. Dia lupa ya nggak. Si ibu dengan bibinya kan cuma beda takdir aja ya. Kalau ditukar tuh waktu itu lahirnya si ibu majikan ini lahir dari orang tua pembantu, lagi ngepel tuh si ibu sekarang. Dah. Lalu pindah posisi, Pak. Jangan ada di sana aja, cari suasana baru ya. Dan yang keempat adalah wudhu, mengambil air wudhu ya. Sesungguhnya amarah itu inna ghadaba minasyaiton. Jadi sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api, dan api akan padam dengan air. Ini hadisnya riwayat Abu Daud dan derajatnya hasan ini ya. Jadi bisa diamalkan ini. Apabila kalian marah, maka hendaklah berwudu. Wah, tapi rada susah nih ya. Saya belum juga ngamalin. Sayang waktu marahnya ya, baru selesai. Wudu hadirin. Ayo. Sejujurnya saya belum mencoba mempraktekkan ini, sekarang rada jarang marahnya ya. Tapi kalau memang sedang panas sekali, udah pindah aja ke kamar mandi, pindah ke tempat wudhu, ke wastafel, cari air wudhu. Tapi gimana itu, saya masih dimarah-marah? Enggak apa-apalah, penting kita reda dulu. Kalau kita reda, kita bisa membantu yang lain reda. Kalau kitanya masih panas, ya seperti menyiram bensin. Lalu yang terakhir yaitu ingat-ingat pahala keutamaan orang yang menahan marah. Seperti yang Rasul janjikan, oh saya akan dapat surga nih. Surga di dunianya mungkin dalam bentuk ketenangan,
orang yang menahan marah tuh. Kemudian kehormatan, kemuliaan, ya. Dan kita bisa membantu yang lain menyelesaikan masalah dengan baik. Memang ada nih hadis hasan tentang bidadari nih. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu, barang siapa yang menahan amarah, padahal dia mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk di hari kiamat dan memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Ya, budak ini orang beda-beda situasinya ya, sehingga ada tawaran ini menunjukkan kalau pahala itu jangan. Jadi kalau kita dengar begini tuh, aduh asik nih bidadari di dunia yang ini, di akhirat aja nggak boleh gitu ya. Tapi menunjukkan sesuatu yang bernilai lah ya. Kalau ada sesuatu pahala yang besar di sisi Allah tuh betapa bernilainya. Rekan-rekan, kita harus punya target ini, nggak boleh kita sampai tua sama aja, mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah, mudah celetak-celetuk, janganlah ya. Kita harus makin hari makin bisa mengendalikan diri, karena tawasobi sabr itu ya adalah orang yang beruntung itu yang tiap hari itu diantaranya dia semakin bisa sabar mengendalikan dirinya dan bisa mengajak orang lain sabar. Bagaimana kalau itunya pemarah, atasan saya lagi nih ya, hadirin. Rumusnya sekali lagi, jangan menuntut orang lain berubah, tapi tuntutlah diri berubah, bantu yang lain berubah. Kalau kita menuntut yang lain berubah, menuntut anak berubah, tapi diri kita nggak berubah, nggak bisa. Allah kan ngeliat ya. Tuntut diri berubah, bantu orang lain berubah. Ini rumus dasarnya. Nah, terjadinya kita gampang marah ketika menuntut orang lain berubah. Jangan, yang dituntut itu diri, yang ke lain itu bantu. Demikian sahabatku sekalian. Sudah ada yang akan ditanyakan?